Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA di seluruh Nusantara, selamat berjumpa dengan channel saya yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu pengetahuan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron dalam suasana asam. Para siswa sekalian, banyak yang berpendapat bahwa menyetarakan reaksi redoks itu sulit, padahal sebenarnya tidak. Yang penting, kalian menguasai langkah-langkahnya, maka menyetarakan reaksi redoks itu menjadi mudah. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks langkah demi langkah. Baik, kita langsung lihat ke soal dan pembahasan. Soal kali ini yang akan kita bahas adalah menyetarakan reaksi redoks K2CR2O7 yang bereaksi dengan asam klorida HCl menghasilkan KCl, CrCl3, Cl2, dan H2O yang akan kita setarakan dengan menggunakan cara setengah reaksi atau ion elektron. Kita ikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tentukan dulu reaksi reduksi dan oksidasinya. Untuk menentukan reduksi dan oksidasi, ini kita menggunakan bilangan oksidasi, karena memang reaksi redoks itu adalah reaksi penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga, menyetarakan reaksi redoks dengan cara apapun, kalian tetap harus menggunakan bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilangan oksidasi, saya harapkan kalian sudah kuasai sebelum mengikuti materi ini. Kita lihat di sini bilangan oksidasi K1, Cr positif 6, O negatif 2, H positif 1, Cl negatif 1, K positif 1, Cl di sini negatif 1, kemudian Cr di sini positif 3, Cl-nya negatif 1, dan Cl2 ini 0, karena ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Setelah kita tentukan bilangan oksidasinya masing-masing unsur, maka kita bisa melihat mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Kita lihat yang mengalami reduksi adalah Cr2 menjadi CrCl3, jadi Cr di sini mengalami reduksi. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah Cl, dari negatif 1 menjadi 0. Setelah kita mengetahui yang mana mengalami reduksi dan oksidasi, kemudian kita pisahkan. Kita tulis reduksinya tersendiri, kemudian oksidasinya tersendiri. Setelah kita pisahkan, kita setarakan, ini Cr-nya 2, di sini tadi masih 1, kemudian kita tambahkan koefisien 2 ini. Begitu juga di oksidasi, Cl pada awalnya 1, di sini Cl2, maka supaya setara kita berikan koefisien 2. Langkah berikutnya adalah kita setarakan jumlah atom O. Untuk menyetarakan jumlah atom O dalam reaksi yang bersuasana asam, itu kita menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O, dan menambahkan H positif pada ruas yang berseberangan. Ya, ini kita lihat kembali reaksinya K2Cr2O7 tambah HCl. Ini ada asam klorida, jadi reaksi ini berada pada suasana asam. Oke, kita lihat. Di sebelah kiri ada 7O, di sebelah kanan tidak ada O. Maka kita tambahkan dengan 7H2O. Setelah ditambah 7H2O, maka di sini ada penambahan H sebanyak 7 kali 2 yaitu 14. Untuk menyeimbangkan ini, maka di sebelah kiri kita tambahkan 14H positif. Sehingga jumlahnya seimbang atau setara. Kemudian di reaksi oksidasi tidak ada atom O, sehingga tidak perlu ditambah H2O atau H positif. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron. Kita lihat muatannya di reaksi reduksi, ini negatif 2, tambah 14 positif itu 12 positif. Di ruas kanan 2 kali 3 positif itu positif 6. Jadi di ruas kiri ada 12 positif, di ruas kanan ada 6 positif.
supaya seimbang, maka yang di ruas kiri kita tambah 6 elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif, sehingga nanti muatan di sebelah kiri menjadi positif 6 dan di sebelah kanan positif 6, sehingga seimbang. Kemudian reaksi oksidasi, di ruas kiri ada 2 negatif, 2 kali negatif 1, 2 negatif, kemudian di ruas kanan 0, ya, sehingga untuk menyeimbangkan ini maka di ruas kanan kita tambahkan 2 negatif, sehingga di ruas kiri ada 2 negatif, dari ruas kanan ada 2 negatif, seimbang. Nah, jumlah elektronnya untuk reduksi ada 6, di oksidasi ada 2, ini tidak sama, maka kemudian kita setarakan dengan cara mengalihkan. Ya, kita lihat, yang reduksi kita kali 1, jadi semuanya kita kali 1, yang oksidasi kita kali 3. Hasilnya, karena ini dikali 1, maka tetap, kemudian oksidasinya kita kali 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 elektron dengan 6 elektron yang di bawah ini berseberangan sehingga bisa saling mengurangkan. Kemudian yang lain kita jumlahkan. Reduksi, oksidasi kita gabung menjadi redoks. Kita turunkan Cr2O7 2 negatif, 14H positif, 6Cl negatif, kemudian 2Cr3 positif, 7H2O, dan 3Cl2. Ya, reaksi ini sudah setara. Karena jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan juga sudah sama, sehingga reaksi ini sudah setara. Nah, para siswa sekalian, umumnya penyelesaian seperti ini sudah dianggap cukup, kecuali untuk hitungan stoikiometri yang berkaitan dengan masalah molekul relatif, maka kita perlu kembalikan kation yang tadi tidak kita tuliskan ya dari reaksi awalnya, kita kembalikan lagi untuk keperluan perhitungan-perhitungan dalam stoikiometri seperti ini. Kita tambahkan K2 Cr2O7, jadi ini Cr2O7 2 negatif, kita tambahkan K2 sehingga muatannya sudah tidak ditulis lagi. Kemudian 14H positif kita gabungkan dengan 6Cl negatif menjadi 14H positif. Kenapa 14? Ya, kita gunakan koefisien yang lebih tinggi, jadi yang digunakan adalah koefisien H bukan koefisien Cl. Ya, jadi kita gunakan koefisien yang lebih tinggi sehingga 14HCl menghasilkan 2Cr3+, ini kita gabungkan kembali menjadi dengan Cl-nya sehingga 2CrCl3. Kemudian KCl-nya kita kembalikan 2KCl. Ini koefisiennya 2 supaya seimbang dengan jumlah K di K2Cr2O7. Selanjutnya 3Cl2 ini tetap dari sini, kemudian 7H2O juga tetap dari sini. Oke, jadi ini reaksi awalnya yang sudah kita setarakan. Ya, kalau kita hitung jumlah atom di sebelah kiri dan jumlah atom di ruas kanan ini sudah seimbang. Jadi reaksi ini sudah setara. Oke, dari penjelasan ini bisa kalian lihat bahwa ternyata menyetarakan reaksi redoks itu tidak sesulit yang orang katakan. Jadi cukup dengan menggunakan 5 langkah ini, maka reaksi ini sudah setara. Oleh karena itu, saya sarankan kalian bisa menguasai langkah-langkahnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup, saya minta kepada kalian untuk tidak lupa memberikan like dan subscribe. Dan kepada kalian yang sudah memberikan like dan subscribe, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih.